Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram, para ummahatul muslimin, ibu-ibunya kaum muslimin, yaitu muslimat PCNU Kota Bontang. Aceh Bontang Selatan. Kan yang masuk muslimat juga. Ya, Ya sudah. PAC Muslimat Bontang Selatan. Tapi ada yang utara tadi, tak lihat mana tadi. Oh, undangan. Ini gawenya Ya wes, dan menang. Wabil khusus orang tua kita, Ketua PCNU Kota Bontang Bapak Insinyur Haji Kamilan, Ketua Muslimat rawuh napa mboten niki? Wah, insyaallah bajah Ibu Hajah Kamiati, dan juga orang tuaku sekalian. Kenapa saya sebut orang tua? Karena saya ini dari Rijalul Ansor. Rijalul Ansor niku nggih. Tadi kata Mbak Tati napa istimewa tadi itu nggih, dari putra kesayangan, jadi Rijalul Ansor. Sedaya kemawon yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholawat salam selalu kita haturkan keharibaan beliau baginda Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah yang insya Allah diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini saya Ahmad Fatoni senang sekali, berbahagia sekali, yang mana di kesempatan yang baik ini ditakdirkan oleh Allah bisa sowan di hadapan panjenengan semua, para ibu muslimat Bontang Selatan, ikut-ikut memperingati kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikut memperingati hari kelahiran orang yang istimewa, orang yang luar biasa, yakni pemimpin umat sadunya, pemimpin umat sedunia. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah untuk umatnya saja, tetapi untuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diperintahkan oleh Allah menjadi pimpinan umat sedunia, umat seluruh alam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Harapan kita apa? Harapan kita adalah agar supaya kita tidak hanya ngaku-ngaku saja. Okay. Kita tidak hanya ngaku sebagai umatnya Nabi, tetapi kula panjenengan juga diakui sebagai umatnya Nabi. Jadi panjenengan kalau ditanya, Bu, panjenengan umatnya siapa? Jawabnya pasti umatnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, panjenengan umatnya siapa? Pasti jawabannya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi mengakui kita sebagai umatnya atau tidak? Itu PR kita. Ojo jenengan sing ngomong mengakui. Harapan kita seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh seorang rajulun badui, oleh seorang laki-laki yang dari pelosok, dari dukuh pedalaman, sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sowan itu, orang badui ini berkata, "Ya Rasulullah, matas sa'atu." Kapan terjadi kiamat ya Rasul? Oh, ini wong desa tapi pikirannya visioner ke depan. Mikir kiamat. Jangan pernah nggak ditanyain, "Bu, kapan terjadi kiamat?" Pernah nombodan? Nggak tahu. No, pernah? Oh, oke. Okay. Saya juga pernah ditanyain, "Bu, esboh ngono mawon nggih." Karena kiamat ini ya beberapa kali gagal. Loh nggih. Saya masih ingat dulu pada tahun 2009, bulan 9, tanggal 9. Dulu waktu saya masih di pondok itu ada isu katanya mau kiamat. Ternyata ditunggu nggak jadi. Berarti gagal. Baru-baru kemarin tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ada lagi isu kiamat. Gini apa? Jenengan dengar nggak, Bu? Oh, dengar. Ditunggu-tunggu, ternyata kok nggak kiamat. Iki apa panitia mesti bubarno apa piye? Nggak jadi. Lah, wong desa niki tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mata takut Musa, kapan terjadi kiamat ya Rasul?" Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab, tapi balik tanya. Niki nuduhno, menunjukkan bahwa tidak setiap pertanyaan harus dijawab. Kadang jenengan kan dipancing-pancing lah, terpancing ya Bu ya. Pancing dijawab, nggak dikejar, dijawab dikejar meneh. Wah, akhirnya gak sampai ujung. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang tidak harus kadang nggak usah dijawab. Nek dijawab mesti keliru. Contohnya apa Pak Fatoni? Contohnya jenengan ditanya, "Bu, Allah ada di mana?" Jawab. Ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Allah itu ya nggak ada di mana-mana. Allah kok di mana? Berarti di sana ada, di sana ada. Memangnya Allah ada berapa? Allah ada di atas, Pak. Ya salah meneh. Oh, Allah kok di atas. Lah itu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah berada di istiwa. Ya. Istiwa itu maknanya Allah beristiwa di atas aras. Maksudnya Allah menguasai aras. Aras itu singgasana, Bu. Bukan kok terus Allah duduk di atas singgasana. Engko lah Allah menempati suatu tempat namanya. Nggih, Allah menempati suatu tempat. Berarti Allah butuh sesuatu. Padahal Allah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri, enggak butuh siapa-siapa. Loh. Makanya ini yang saya maksud, pertanyaan yang enggak harus dijawab, bahkan enggak boleh dijawab. Karena kalau panjenengan jawab mesti keliru. Kalau pertanyaannya Allah ada di mana? Ya kita semua paham. Kalau pertanyaan di mana, mesti jawabannya tempat. Kalau pertanyaan, "Bu, ini jumlahnya berapa?" Mesti jawabannya angka. Ketika Allah ditanya, Allah ada di mana? Kemudian kita jawab satu tempat, maka ini fatal. Padahal Allah tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak membutuhkan tempat, dan Allah munazzahun an sitti khali. Allah sepi, Allah suci dari arah yang 6. Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri. Itu namanya munazzahun an sitti khali. Allah suci dari 6 arah. Arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Makanya panjenengan kalau ditanya Allah ada di mana, gak usah dijawab.
Wis ngerti wong Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Gusti Allah tidak butuh tempat. Wis, lanjut. Kemudian tadi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sampai jam piro ngajine niki? Maghrib. Loh nggih wong tuan rumah yang bilang maghrib, Pak Haji yang bilang. Oke. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Madza a'datta lisah?" Mas, sampai ini kok gayamen. Kok nanya kiamat memangnya bekalmu apa? Kamu kok nanya kiamat itu? Masya Allah. Ditanya balik. Kapan terjadi kiamat? Rasulullah nanya balik. Bekalmu apa? Kamu kok nanya kiamat? La ya Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah. Ndak ya Rasulullah, saya tidak punya bekal macam-macam. Saya bukan ahli sholat, saya bukan ahli puasa, saya bukan ahli kaji, wong arep kaji corona ra sedo kaji. Mau umroh nggak jadi umroh nggih Pak Haji nggih. Karena di negara corona menyerang. Nggak jadi. Akan tetapi illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya hanya punya satu bekal ini ya Rasulullah yang tak cekeli tenan, yang tak pegangi betul. Apa itu? Uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan mencintai utusannya Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran panjenengan semua di majelis yang mulia ini, di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya yakin tidak ada alasan yang kuat kecuali mahabbah cinta kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak lihat malam-malam noto dekor. Nggih, saya lihat di status soalnya. Iya tadi dekore kok sampai bengi-bengi gawe nih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ini kalau nggak didasari oleh mahabbah cinta, nggak mungkin. Betul apa enggak, Bu? Betul. Kita hadir ngaji siang-siang panas-panas seperti ini, kalau nggak kita dasari rasa mahabbah kepada Kanjeng Rasul, nggak mungkin. Maka mugi-mugi, mudah-mudahan hadir kita di majelis yang mulia ini ikut-ikut memperingati zikra maulidi Rasul, termasuk amal yang baik yang menunjukkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu bekalnya itu cinta. Yes. Pak jenengan duwe cinta iki wis jos pokoke. Nggih. Napa Bu cinta. Lah, kemudian apa itu cinta? Wah, iki lagune Happy Asmara ya. Cinta. Apakah itu cinta? Apa itu cinta? Loh niki kudu ngerti. Ojo cinta-cinta kok cinta-cinta tapi gak ngerti. Ibu muslimat itu jago-jago nyanyi Pak Haji nggih. Tadi tak lihat di belakang sama Pak Haji. Wes kene Mas Tony kene sik ben nyanyi sik kata Pak Haji. Oh iya Pak Haji, biar nyanyi dulu selawat maksudnya nggih. Nyanyi untuk memperoleh ridhonya Allah, cintanya Rasulullah. Cinta ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya sekedar ungkapan. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar ikrar saja, tetapi harus dibuktikan. Khususnya ibu-ibu, kalau dirayu itu biasanya gak ngandel. Kalau dirayu biasanya gak percaya. Yang dibutuhkan adalah bukti, bukan janji, bukan rayuan gombal. Gitu Pak Haji ceritanya ini. Betul nggih Bu nggih? Nah, kemudian apa itu cinta? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang dia ngurip sunnahku, barang siapa yang dia menghidupkan, melestarikan ajaran syariatku, faqad ahabbani, sungguh dia adalah orang yang mencintai aku.
Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka mesti, bahasanya mesti Bu, maka pasti, karena jawab. Jadi ada isim itu, ada isim syarat, ada jawab. Ada fi'il syarat, fi'il jawab. Niku jawab niku artinya mesti. Nggih. Seperti gini loh. Ud'uni astajib lakum. Ud'u ndonga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib maka mesti tak ijabah. Mau ada makna mesti. Lakum untuk kalian semua. Lah, ini sama juga. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, mesti nanti akan dimasukkan surga bersamaku. Mudah-mudahan kita semua tergolong golongan ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi intine kula panjenengan kalau ngaku mencintai Rasulullah, maka kita harus mengikuti syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ajarannya? Banyak. Yaitu meliputi hakullah dan hakul Adam. Hubungan antara kita dengan Allah. Ibadah-ibadah yang mahdi. Ya, ibadah-ibadah yang murni, yaitu yang langsung hubungannya dengan Allah. Napa? Salat, haji, puasa, itu ibadah-ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah. Ada ibadah itu yang terkait dengan hakul Adam. Saling tolong menolong, saling membantu, muamalah, dol tinuku, jual beli, itu juga ibadah. Makanya kalau panjenengan lagi transaksi akad apa, jual beli, akad sewa menyewa atau akad apa saja, panjenengan niatkan mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jual beli panjenengan, perniagaan panjenengan, perdagangan panjenengan masuk kategori ibadah. Insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki lah kathah derek-derek saking Rawa Indah nggih. Nah, ini banyak yang berjualan, berniaga. Niatkan untuk itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali syariat-syariat yang harus kita lakukan. Bagaimana tentunya ketika kita sesrawung niku pergaulan dengan sesama. Masya Allah, Kanjeng Nabi niku nek didhawuhaken dalam napa niki wau kitab Maulid Adiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nggih napa mboten? Apal mboten kok nggih. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Masya Allah, akhlake Kanjeng Nabi niku koyok-koyok Quran. Atau kita istilahnya Quran berjalan. Kalau sekarang kita mendengar istilah itu, ya, kata para ulama di Jawa Tengah, di Rembang itu ada seorang ulama yang dijuluki Quran berjalan. Siapa Bu? Gus Baha. Oh no, tak promosino sak daerah kali kula. Artinya mboten tak promosino, kula sing ketularan ketularan terkenal gitu. Kalau tanya Pak Fatani mana rumahnya? Rembang. Oh Gus Bah, nggih. Oh gitu. Wede. Jadi dulu kita satu alma mater namanya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah yang dimudiri oleh almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Maimun Zubair Al-Hajj. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki termasuk niki wau julukane napa? Kana khuluquhul Quran. Quran berjalan. Akhlaknya Quran Kanjeng Nabi itu. Jadi semua yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, pelek itu cocok. Cocok itu serasi dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memerintahkan kita umatnya. Ya, karena imam kita ini adalah Al-Quran. Ya, yang kita pegangi adalah Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kepada umat untuk rukun. Kanjeng Nabi mengajarkan rukun, Pak. Al-Quran mengajarkan kepada umat bagaimana kita mempunyai sikap tawaduk, rendah hati. Kanjeng Nabi orang yang paling tawaduk.
Al-Quran memerintahkan untuk kita mempunyai sifat rahmat, belas kasih. Kanjeng Nabi pol-polan angsale belas kasih. Masya Allah. Lebih-lebih sampai diterangkan di dalam kitab Maulid Bibak menika, Kanjeng Nabi niku paling sayang sangat terhadap anak-anak yatim dan para janda. Tak ulangi neh nggih ben Pak Haji Kamilan denger. Kanjeng Nabi niku paling sayang terhadap anak yatim dan nah, ngoten. Soalnya nih tadi saya dijamin sama Pak Haji Kamilan, Mas Tony, nanti terangkan masalah poligami kan. Wah, ini kayaknya mau ada perang dunia ketiga ini. Yes. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagaimana ketika kita mencintai Kanjeng Rasul, kita harus menjalankan apa ingkang dipun syariataken yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempunyai sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat sabar sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Masya Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah piantun yang murah senyum. Nabi niki adalah orang sosok yang sangat murah senyum, gampang mesem. Mesem niku gampang napa susah, Bu? Gampang pol wong karek jetet melambing ngeten mawon dadi mesem. Tapi ketika tidak didasari dengan rasa cinta, angel. Angel itu susah, apalagi dengan orang yang tidak kita sukai. Meneh kok mesem. Pas ketemu nggak cari jalur alternatif itu sudah untung. Pas ketemu di jalan, ada yang muter dia, nyari jalur alternatif. Lah ini repot. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Sampai Kanjeng Nabi itu karena kemuliaan akhlaknya tidak hanya dikagumi oleh kawan, tetapi dikagumi oleh lawan. Nyuwun sewu, Bu. Janjane banyak. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy sing pengen masuk Islam karena kagum sama akhlaknya Nabi. Banyak. Cuma gengsi. Cuma apa? Gengsi mosok awake dhewe melu Muhammad. Wah, arek iki sore wae kok. Ibaratnya gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa orang Jawa, ngeremehkan orang itu begitu. Baru anak kemarin sore aja kok. Masa iya kita ikut apa? Ajarannya Muhammad. Gengsi, Pak. Janjane kalau dilihat dari akhlaknya, mereka kagum. Acungi jempol. Loh, Muhammad itu sebelum diangkat jadi nabi saja sudah bergelar Al-Amin. Nggih napa mboten? Al-Amin itu artinya apa? Jujure pol. Orang yang enggak pernah dusta. Orang yang sangat jujur. Dan ini diakui oleh lawan. Loh coba. Enggak hebat bagaimana kita punya nabi? Masya Allah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ketika kula panjenengan semua ngaku menjadi umatnya Nabi, ngaku mahabbah, ngaku cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekuat tenaga kita niru akhlak yang diajarkan Rasulullah. Kita niru suri tauladan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam hal apapun. Dalam hal kehidupan rumah tangga. Bu, Ibu. Dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan lingkungan kita. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wabil khusus dumateng panjenengan semua para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya dunya niki, Bu, kuncinya dunya niki adalah perempuan. Sampai dalam satu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuhnya begini. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu soko guru. Tahu soko guru? Tiang. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Fa'idha soluhat.
Wa idza fasadat fasadat. Bu? Niki yang di luar dengar suara saya nggih? Alhamdulillah. Oh, ada juga. Oh, nggih. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Fa idza soluhat, tatkala perempuannya niku sae-sae. Tatkala perempuannya itu baik-baik seperti ibu-ibu muslimat saat ini. Amin Allahumma. Amin. Soluhat, maka negara itu akan baik. Loh niki jaminan nih Kanjeng Nabi nih. Nek wong wedoke kok apik-apik, negara bakal apik. Tapi naudzubillahi min dzalik, wa idza fasadat. Kalau perempuannya tidak baik. Fasadat niku dari kata-kata fasad, fasadun, artinya rusak. Fasadat, maka negara itu akan rusak. Dunya niki bakal rusak kalau perempuannya rusak. Makanya ini pentingnya kita berorganisasi di Fatayat, Muslimat, IPPNU, perempuan-perempuan diwadahi melalui wadah, di mana di dalam organisasi itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif. Oh, jenengan mending ngupload niki wau, ngupload dekor napa niki wau? Maulid Nabi, daripada ngupload video TikTok terus ngene-ngene ngoten niku. Niki kadang kula niku miris. Miris iku ya rada prihatin. Rada napa? Rada prihatin. Prihatin iku ya Allah. Iki nek mboke modele ngene. Lah jenengan terusno dhewe. Terus anake pripun nih? Nggih. Hati-hati nggih Bu nggih. Bu, TikTok, YouTube, Facebook, semua itu ada manfaat dan ada madharat. Monggo silakan menggunakan media-media tadi itu untuk kemaslahatan, untuk silaturahmi, untuk koordinasi organisasi dan lain sebagainya. Termasuk untuk dakwah, nyuwun sewu. Tidak semua TikTok jelek loh ya. Ada TikTok video pendeknya Mbah Maimun, video pendeknya Habib Umar, video pendeknya ulama-ulama dipotong pendek-pendek supaya orang nggak bosen. Dikirim orang yang melihat video itu terenyuh, tersentuh, kemudian tersadar akan dosanya, misalkan itu mengingatkan tentang taubat, mengingatkan tentang dosa dan sebagainya. Kulo sering nyuwun sewu. Saya sering kalau lihat video pendek, entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, entah di mana. Terkadang tidak jarang berarti sering ya. Tidak jarang kita melihat video itu kita meneteskan air mata. Contoh misalkan video tentang bakti anak kepada orang tua. Nggih napa mboten? Video tentang bakti tentang ibadahnya orang nyuwun sewu naudzubillahi min dzalik. Ada orang enggak punya tangan, enggak punya kaki, berjalan ke masjid ngesot-ngesot. Ya, pernah nggih jenengan nggih? Rasane hati jenengan pripun coba? Kok miris tok. Kita akan termotivasi. Ya Allah sing koyok ngeten mawon semangate ngaji, semangate jamaah. Lah kita yang sehat-sehat ngeten kadang abote amit-amit. Itu yang saya maksud. Kita bisa berdakwah melalui media itu. Para ibu yang dimuliakan Allah, kula nyuwun, sangat kula nyuwun. Apalagi kalau yang ngupload itu kok teman WA saya yang nomornya tak save, mesti ketemu saya itu. Loh nggih. Biasanya kalau ngirim-ngirim begitu itu video-video yang begini-begini itu, biasanya tak japri. Pak Japri tak ingatkan maksudnya. Banyak seperti itu. Di sini tidak tahu ada apa enggak, pokoknya sing rumangsa pokoknya. Ya Allah ya Rabb. Itu yang saya maksud. Paham nggih Bu nggih? Jadi ini nyuwun sewu, saya bukan bermaksud apa-apa, saya mengingatkan diri saya pribadi dan panjenengan semua sebagai ibu, sebagai orang tua, nggih, maka kita harus betul-betul menjaga image nggih, di hadapan anak-anak kita. Jangan sampai kita dilihat oleh anak-anak kita dalam keadaan yang kurang pantas tadi itu. Joget-joget atau nirukan sesuatu yang musik-musik yang enggak bagus itu. Ini sangat penting sangat. Sebab dawuh Kanjeng Nabi niku wau, ida soluhat, ida fasadat. Nek wong wedoke apik, kalau perempuannya baik, maka dunia iki akan baik. Muslimat hebat, negara kuat. Pinter pantun niku Mbak Tati niku. Iki kayaknya temanya santri nih ya. Santri kuat, negara hebat nggih, gitu nggih.
Enggak yang santri, yang hari santri. Sami juga nggih. Ayo padha no lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon, intinya kita hadirkan akhlak Rasulullah, kita hadirkan perilaku Rasulullah di dalam keluarga kita. Kita laki-laki juga mekaten. Sebagai suami, bagaimana kita sebaik mungkin berperilaku terhadap keluarga. Makanya sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ini yang paling baik. Maka sering kula matur khususnya di majelis taklim bapak-bapak. Ketika panjenengan itu tidak menyayangi istri dan anak-anaknya, ketika kita tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab di keluarga, maka kita masuk kategori seburuk-buruknya manusia. Makanya baik itu suami maupun istri, kita hadirkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suwun kegiatan-kegiatan seperti ini kita jadikan sebagai wasilah. Kita jadikan sebagai perantara bagaimana kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para guru-guru kita, para asatid kita, mubalig LDNO khususnya. Kita memperbanyak wawasan keilmuan tentang akhlaknya Rasulullah, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, para ibu yang dimuliakan Allah. Niki wis ngasar porong. Oh. Hampir, nggih. Masih ngaji. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta niki adalah dengan sering menyebut Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba syai'an kasura dzikruh. Manusia itu ketika dia mencintai sesuatu, maka dia akan sering sebut-sebut. Orang itu kalau mencintai sesuatu pasti akan sering disebut, akan sering dipanggil. Kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Rasul, maka kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Niki bentuk cinta kita, bentuk mahabbah kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat minimal nggih, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau panjenengan dijak solawat, Bu, niki penting, iki soalnya wis rada salah kaprah. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabannya shollu alaihi utawa sholli alaihi. Niku keliru, Bu. Niku napa? Keliru. Coba malah nyuruh, malah ngongkon. Sholli itu artinya bersolawatlah kalian semua. Kalau shollu bersolawatlah kalian semua. Kalau sholli bersolawatlah engkau alaihi atas Nabi Muhammad. Agak lucu ketika saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu alaihi, sholawat kabeh. Ngono tok jawabane. Nah, ngoten nggih. Atau misalkan saya begini, shollu ala Nabi Muhammad, sholli alaihi. Membalik ngongkon. Harusnya jawabnya Allahumma sholli alaihi. Gitu. Tambahi Allahumma. Bu, ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, gitu nggih. Jangan sholli alaihi tok. Utawa shollu alaihi, sholawat sira kabeh ing Kanjeng Nabi, malah ngongkon. Jadi kadang itu orang sholawat tapi belum sholawat. Seperti yang sering kula matur, kayak sinten nika lagune sinten Gus Ali nggih. Gus Ali, siapa yang mafia sholawat ya? Oh, sholawat, ayo sholawat. Itu belum sholawat, baru ngajak sholawat. Ngoten. Kalau jenengan sudah Allahumma sholli ala Muhammad, itu baru sholawat. Atau minimal sallallahu ala Muhammad, niku sudah sholawat. Tapi kalau ayo sholawat, shollu alaihi atau sholli alaihi, itu baru ajaan. Ini yang perlu kita pahami, sehingga dengan sering-sering menyebut Kanjeng Nabi, maka Nabi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Bu, Kanjeng Nabi niku tresno sanget kali panjenengan.
Non? Nggih, mboten napa-napa. Kersane sing andan teng masjid. Kula nyuwun izin lanjut nggih. Nggih, mboten napa-napa. Jadi kita nggak boleh aktivitas pada saat adzan itu ketika aktivitas itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Adzan, nonton TV, kok adzan, TV ini pateni. Jenengan delok HP, YouTubean misalkan, adzan, YouTube-nya matikan. Tapi kalau aktivitas jenengan berkaitan dengan ibadah, tidak apa-apa dilanjutkan. Nah, ini ku dawuh para ulama ngoten. Lah ini kita ngaji nih kaitannya ibadah, nggih napa mboten? Nggih. Maka izinkan saya untuk boleh Bu ya? Boleh. Konti mau? Jadi boleh. Nggih. Selawat nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi selawat niki nggih termasuk napa? Bentuk mahabbah, bentuk cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu kalau sering menyebut itu dia tanda cinta. Sebagaimana Nabi sering menyebut-nyebut kita. Nyuwun sewu, Bu. Kanjeng Nabi niku sakderenge wafat, sebelum meninggal dunia. Sing disebut niku kula panjenengan. Umatku, Bril, piye Bril umatku? Jibril ditanya. Malaikat Jibril. Niki saking senenge Kanjeng Nabi. Nggih, Masya Allah. Niku kula panjenengan sing disebut, Bu. Jangan sampai cintanya Nabi bertepuk sebelah tangan. Apa artinya? Nabi saja sering menyebut kita. Lah kok kita aras-arasan nyebut Kanjeng Nabi. Halah Pak nggih nak eling mawon, Pak, nek mboten eling nggih. Kadang nggih mboten kok. Selawat niku kadang nggih nek nyekel tasbih tok niku. Tapi nek tasbih dicul kadang lali. Bukan nggak mau sebenarnya, lupa. Makanya saya setuju, ya, saya salut ketika kita kemana-mana bawa tasbih. Itu di samping syiar, itu juga sebagai tanbih. Tanbih ini pengingat. Ya. Pengingat. Jenengan nek nggawa tasbih, biasanya sing di anu niku nggih sing digital niku, teng tangane ngeten. Misalkan pas lupa, maksret gitu mikir apa. Begitu ngelihat tasbih, sallallahu alaihi Muhammad. Senep meneh, sallallahu alaihi Muhammad. Aktivitas lagi yang lain, mbah dijak ngomong apa kanca mbah apa lali. Lupa lagi selawat. Tapi begitu ngelihat ini, sallallahu alaihi Muhammad, iling lagi, ingat lagi. Entah itu subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Ini pengingat. Di samping itu syiar. Loh, sekarang kan jarang orang kemana-mana bawa tasbih. Iya betul Bu? Iya, tasbih itu tempatnya di masjid. Kalau ulama-ulama dulu mboten kemana-mana bawa tasbih sebagai pengingat. Sama ketika jenengan ke masjid bawa sorban. Saya kira jarang-jarang. Iya napa mboten? Jarang-jarang. Padahal ini syiar. Kita menampakkan syiar Islam niku ganjarane gawedi. Niku dawuh Mbah Maimun Zubair. Hanya ibu-ibu kalau berangkat ke masjid, kalau bisa dari rumah itu makanannya sudah dipakai separuh aja loh ya. Kalau dipakai semua nanti nggak bisa jalan jenengan. Dipakai separuh biasanya ngoten nggih. Sudah dipakai separuh terus gini jalan. Itu syiarnya luar biasa. Terus runtung-runtung berbondong-bondong ke masjid. Itu syiarnya ngeri itu. Ya. Nah, Pak ya gak keren, Pak. Gak keren. Sama seperti bapak-bapak yang datang ke masjid, serbannya napa? Sajanya diselampirno teng pundak. Diselempangkan di pundak itu. Itu syiarnya luar biasa. Nah, para bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai pengingat tasbih itu, di samping sebagai syiar. Maka kita sering, Kanjeng Nabi sering nyebut kula panjenengan, kita juga harus demikian. Bahkan ketika kita misalkan lengah beberapa saat tidak membaca sholawat atau kurang dari jatah sholawat kita setiap harinya, kadang Rasulullah mengingatkan kita. Biasanya telinga kita itu berbunyi nging kayak begitu. Itu di dalam kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi, kita sedang disebut oleh Rasulullah fi maqamil a'la, di tempat yang mulia, di tempat yang agung. Ya, maka kita dianjurkan untuk bersolawat dan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian berdoa, dzakarallahu man dzakaroni. Kok gak bisa nyambung? Dereng hafal? Ya weh, saya bareng-bareng saiki ngapal nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dereng kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Doanya Dzakarallahu man dzakaroni fi khair. Dzakarallahu man dzakaroni fi khair. Ulang sekali lagi. Dzakarallahu man dzakaroni fi khair. Jadi ketika kita telinga berbunyi nging, kita langsung membaca sholawat kepada baginda Nabi dibarengi dengan doa Dzakarallahu man dzakaroni fi khair. Tidak perlu telinganya ditiup-tiup. Biasanya gitu ya. Nah, sekarang nggak usah. Cukup jenengan sholawat nggih niku napa dengan berdoa itu. Saya sering juga seperti itu. Kenapa kok sering kita berbunyi nging? Kadang jatah sholawat kita kurang. Mungkin kita terbiasa sholawat 100 kali sehari. Ternyata kok kurang. Biasanya diingetin sama Kanjeng Nabi. Kita disebut, ya Allah, iki umatku biasanya sholawat ping 100, iki kok lagi ping 70 kok wis meneng. Biasanya diingetin nih. Masya Allah. Jadi intinya pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita ikut-ikut memperingati Dzikra Maulidi Rasul, hari kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi harapan kita tidak hanya ngaku sebagai umat Rasulullah, tetapi kalau panjenengan semua diakui sebagai umatnya yang kelak diberikan syafaat di yaumil qiyamah, yang kelak dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jane-jane yo pengen terus nggih. Wis ngasar gak suwe-suwe. Terakhir ndonga nggih Bu nggih. Monggo kita berdoa, mugi-mugi kula panjenengan semua diberikan umur yang panjang barokah. Mugi-mugi kula panjenengan semua keluarganya dijadikan keluarga yang bahagia. Putra putrinya dijadikan oleh Allah menjadi putra putri yang solih-solihah. Pekerjaannya, rezekinya mudah-mudahan diberikan tambah-tambah berkahnya. Amin Allahumma amin. Dan dengan barokah maulid siang hari ini, Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ini kita sudah beberapa tahun nggak bisa menjalankan maulid secara seperti ini rame-rame. Alhamdulillah tahun ini kita diizinkan Allah. Mugi-mugi corona betul-betul diangkat tuntas dari muka bumi ini, sehingga kita bisa tetap terus ngaji, terus mengadakan halakoh semacam ini, sehingga roh kita, jiwa kita tidak kering. Karena jiwa ini sama seperti jasad. Kalau jasad itu nggak dikasih makan saja lapar, maka roh kita kalau nggak disiram dengan ilmu, dikasih asupan nutrisi berupa ilmu, maka dia juga akan lapar, akan kering. Nah, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kondisi ini semakin hari semakin membaik, sehingga kita bisa leluasa melaksanakan kegiatan yang baik seperti ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang paling istimewa, mudah-mudahan dengan barokah maulid ini muslimat semakin jaya. Amin. Muslimat hebat, apa ini? Negaraku kuat. Muslimat hebat, negara kuat. Wis cocok nih kali dawuh Kanjeng Nabi. Aladini as-solihah al-Fatihah.